Hari ini tanggal 31 Mei ya. Besok tanggal 1 Juni. Nah, jadi ini adalah hari terakhir kami sebagai ASN, aparatur sipil negara. Jadi besok 1 Juni 2026 sudah jatuh tempo waktu pensiun. Terhitung tanggal 1 Juni 2026 kami sudah purna tugas. Resmi sebagai masyarakat sipil, kembali ke masyarakat sipil dengan masa kerja 30 tahun 3 bulan. Pas hari ini hari yang genapnya 3 bulan. Jadi besok sudah resmi tanggal jam 00 malam ini sudah berubah tanggal 1 Juni 2026 terhitung kami pensiun. Alhamdulillah. Terus kebiasaan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ke kantor. Nanti ke depan gimana? Ya, mau tidak mau kebun sawit yang kita siapkan 2015-16 ini, yang ini kita rawat. Nanti kita lebih banyak di kebun ini karena waktu luang yang sangat lebar, sehingga kita merawat sawit ini. Sawit yang ada ini perlu perawatan yang baik, pupuk dan lain sebagainya. Jadi sawitnya sudah besar-besar. Sawitnya ini sudah besar-besar. Ini tadi baru kita membersihkan, ada pohon sengon yang tumbang. Kita rapikan. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, itu ada lagi di sebelah sana itu tertimpa pohon sengon juga yang tumbang. Jadi sawit yang besar-besar seperti ini kelihatannya buahnya sedikit ya. Ya maklum, kurang terawat karena waktu kita banyak di kantor, sehingga kasih sayang kepada tanaman sawit yang ada ini kurang terperhatikan. Nah, terhitung mulai besok kita akan rawat baik-baik sawit ini. Kita kasih pupuk, tukungannya kita bersihkan, dan pelepahnya yang rimbun itu kita kurangi. Karena kalau terlalu banyak pelepah, salah satu faktor yang juga menyebabkan sawit tidak berbuah. Nah, peralatan yang sudah kita siapkan ini ada grade, ada juga dudus nih. Nah, lengkap sudah. Jadi sawit yang ada di hadapan ini adalah hasil tanam sendiri, hasil pembibitan sendiri, hasil pemeliharaan sendiri.
Tadi kita melihat ada beberapa pohon yang berbuah masak kuning, akan kita petik nanti 1-2 hari. Mungkin hari Selasa ya kita metiknya, karena besok kita mau silaturahmi ke tempat mertua di Palangkaraya. Kalau sudah kita berada di tengah-tengah kebun sawit ini guys, jujur ya, kita merasa tenang. Karena sini udaranya segar. Dan melihat pohon-pohon sawit yang menghijau ini, tambah senang lagi kita. Apalagi kalau melihat buahnya, tambah senang. Guys, kita baru saja mendengar ada pengumuman dari pemerintah bahwa ada kebijakan baru perubahan ekspor sawit satu pintu yang dilakukan oleh badan usaha milik negara. Bagaimana tanggapan petani sawit? Apalagi setelah diumumkan Bapak Prabowo, para pabrik sawit membeli petani masyarakat, terjadi penurunan harga yang sangat dramatis. Tentu kebijakan ini berdampak kepada petani. Sementara saat ini produksi sawit turun akibat juga faktor cuaca. Juga diakibatkan oleh kurangnya pupuk. Kurangnya pupuk itu akibat petani lokal, petani seperti saya ini tidak mampu membeli pupuk karena mahal. Sementara hasil buahnya turun. Jadi konsekuensi jadi perubahan kebijakan pemerintah ini berdampak kepada petani. Alhamdulillah baru-baru ini pemerintah melalui perwakilan Menteri Pertanian melakukan rapat kilat untuk meminta kepada 139 PKS yang ditemukan membeli sawit di bawah standar dihimbau untuk kembali normal. Bahwa terjadinya perubahan harga kebijakan itu akibat kecurangan oleh pihak perusahaan yang membeli sawit masyarakat murah, sementara mereka menjual di tingkat internasional mahal. Kembali negara dirugikan. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau kita perhatikan kebijakan pemerintah ini justru ingin meningkatkan kesejahteraan petani. Namun dominasi pengusaha yang mempunyai kewenangan membeli sawit melakukan tindakan sepihak menurunkan, sehingga terjadi semacam perlawanan dari pihak perusahaan tidak terima atas regulasi kebijakan ini. Namun pemerintah tentu tidak bisa membiarkan kejadian ini yang sudah
berpuluh-puluh tahun dan sangat merugikan keuangan negara dari sektor pendapatan pajak. Nah, ke depan kita tentu saja mendukung kebijakan pemerintah ini sebagai petani. Kita yakin bahwa ada ancang-ancang pemerintah kalau pembelian buah sawit ini terus ditekan oleh oligarki atau pengusaha nakal, pemerintah akan melakukan kebijakan lagi untuk menampung sawit itu, untuk menjadikan buah sawit itu menjadi bahan bakar solar dan bensin atau B50. Hanya saja proses ini tidak serta-merta instan, tapi menunggu waktu. Nah, menunggu waktu inilah petani yang kadangkala tidak sabar dan modalnya besar, sehingga wajar petani berteriak. Nah, jadi kita berdoa mudah-mudahan kebijakan ini nanti membuat buah sawit itu seperti yang terjadi di Malaysia dan Thailand, berkisar 4.000 sampai 5.000. Kalau harga 5.000, 4.000 sampai 5.000, saya yakin semangat bertani sawit akan terus berkembang pesat di tanah air. Kenapa? Karena menurut informasi bahwa kebutuhan kelapa sawit seluruh dunia ini 60% dikuasai oleh Indonesia. Jadi 40% hanya bisa dipenuhi oleh di luar dari Indonesia. Ini sangat membanggakan bagi kita, negara Indonesia yang begitu luas, negara tropis dan sangat cocok untuk budidaya sawit. Kita berdoa saja mudah-mudahan dengan memiliki kekayaan alam sawit ini bisa membantu Indonesia dari krisis ekonomi. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah dasarnya sangat kuat, yaitu Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, bahwa bumi dan isinya ini dikuasai oleh negara. Jadi garis bawahi, dikuasai oleh negara. Untuk siapa? Untuk kesejahteraan masyarakat. Mari kita bersama-sama mendukung pemerintah Indonesia dan kita mengawasi agar kekayaan alam ini tidak bocor dari pihak oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, itu saja tanggapan saya terkait masalah sawit termasuk kebijakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai dulu ya.